Senang sekali kita bisa berada di tempat ini, menikmati firman Tuhan, menikmati pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap kali kita bersekutu di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita pemahaman yang baru, pembukaan yang baru. Tidak ada yang sampai di poin atau di titik di mana dia sudah mengerti segala sesuatunya, karena belajar firman Tuhan itu bukan seperti sebuah pertandingan lari yang ada finishnya. Sama seperti pelajaran di kampus, di sekolah-sekolah, kita harus terus belajar sampai akhir hayat. Sampai kalau bagi kita percaya kita bertemu dengan Tuhan Yesus untuk bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Jadi tidak ada hentinya untuk kita belajar. Meskipun kita adalah orang-orang yang sudah berpuluh-puluh tahun mungkin percaya kepada Tuhan, ada di gereja, tetap tuntutan yang diberikan kepada kita adalah bagaimana kemudian kita terus belajar dan terus memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda bisa masuk ke alamat web yang ada di layar kalau Anda punya sambungan kepada internet untuk kemudian mendapatkan ayat-ayat yang dituliskan di sana. Ada banyak ayat yang tidak akan saya bisa baca satu persatu tentunya. Dan hari ini kita akan mulai belajar tentang topik di bulan Juli, pelajaran dasar yang diajarkan kepada jemaat mengenai bertumbuh dan berbuah. Kita belajar tentang baptisan air, kita belajar tentang keselamatan, kita belajar tentang berakar ke dalam, kita belajar tentang baptisan Roh Kudus, kita belajar tentang gerejaku, keluargaku. Tetapi tentu yang akan dilihat adalah ketika kemudian kita bertumbuh dan berbuah. Bukan berarti yang sebelumnya kemudian tidak penting, tetapi ini yang akan kemudian menjadi image, yang menjadi gambaran yang bisa dilihat. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Meskipun Anda membangun fondasi yang begitu kuat, tetapi kemudian ketika bangunannya berdiri, bangunan itu setengah jadi, tetap saja kita bisa bilang bahwa rumah ini nggak bagus. Jadi kita perlu punya fondasi yang kuat, tetapi kita juga perlu kemudian menunjukkan kenapa fondasi itu harus kuat. Karena di atasnya ada bangunan yang juga dibentuk dengan baik. Yang di dalam konteks kita bertumbuh dan berbuah. Jadi hari ini, pagi hari ini kita akan belajar mengenai menghasilkan. Setelah kita berakar ke dalam, setelah kita punya pemahaman mengenai iman kita, nah sekarang waktunya kita untuk menghasilkan. Dibuka dengan baik di minggu pertama oleh Bapak Gembala mengenai kemudian kita punya mahkota yang menjadi upah kita. Nah itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari pengiringan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka saja langsung Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-17. Matius pasal 7, ayat yang ke-17. Mari Alkitab Bapak Ibu Saudara dibuka ke Perjanjian Baru, Injil yang ditulis oleh Matius, pasal yang ke-7, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Akhir-akhir ini saya lagi suka dengan kopi. Ada yang suka kopi?
Ya. Saya dulu sama sekali nggak tertarik dengan kopi karena walaupun kakak saya kerja di perusahaan yang berurusan dengan kopi, tetapi saya selalu melihat kopi itu sebagai sesuatu yang tidak terlalu baik. Sampai kemudian studi membuktikan bahwa kalau Anda mengkonsumsi kopi dengan benar itu maksudnya kopinya dengan gula atau dengan unsur-unsur yang lain itu nggak boleh kemudian terlalu banyak. Kalau bisa semurni mungkin kopi itu. Ya, kalau di dunia perkopian orang bilang espresso. Ya. Jadi the essence of coffee. Nah, kalau itu yang Anda minum, maka kopi itu menyehatkan. Yang jadi nggak sehat ketika kemudian dikasih gula 2 liter, ya kan? Dikasih krim, dikasih ini. Sampai akhirnya kita minum air gula, rasa kopi. Bukan kopinya. Nah, disitulah kemudian pemahaman saya jadi, oh ternyata kopi itu sehat. Ya, bahkan kalau dikonsumsi secara teratur, tanpa tambahan apapun, kopi itu bisa kemudian menjadi pencegah penyakit-penyakit berbahaya. Salah satunya adalah penyakit jantung. Ya. Dia punya antioksidan yang juga baik di dalamnya. Tetapi saya bukan ahlinya mengenai hal itu. Yang menariknya tentang kopi adalah begini. Bahwa kopi yang kita rasakan itu akan dipengaruhi oleh di mana dia ditanam, di ketinggian berapa dia ditanam, benih kopinya seperti apa, dan bagaimana kemudian kopi itu di harvest, dipanen. Proses sesudahnya. Jadi kopi itu tidak sederhana itu rasanya. Beda ketinggian, beda rasa. Beda benih, beda rasa, dan lain sebagainya. Ya, acidity-nya, boldness-nya, kemudian apalagi? Ya, flavor ya, kopi itu. Kan kalau orang-orang perkopian sudah ngerti lah tentang hal itu. Jadi meskipun kita punya benih yang baik, tapi kalau kemudian nggak bertumbuh, kalau kemudian tidak menghasilkan buah, maka Matius 7 ayat 17 mengungkapkan kepada kita, ya nggak baik hasilnya. Benih itu bisa diberikan yang terbaik bagi kita, tetapi itu juga akan menghasilkan buah yang baik kalau kemudian benih itu dirawat, benih itu mendapatkan treatment, dan benih itu ditempatkan di tempat yang tepat. Ya, kita sudah dengar perumpamaan itu di Matius 13. Itu salah satu perumpamaan tentang bertumbuh dan berbuah yang saya rasa harus atau pasti semua orang Kristen pernah membacanya. Betul ya, Bapak Ibu Saudara pasti pernah kan? Coba lihat, itu Matius 7 tadi. Kalau Anda maju ke Matius 13, ayat yang ke-23, di situ ditulis tentang perumpamaan atau analogi atau kiasan tentang menghasilkan buah. Di ayat yang ke-23 ya, itu terlalu panjang untuk kita bahas. Mungkin ada kesempatan lain dari staf atau dari gembala atau dari pengajaran-pengajaran di ibadah-ibadah lain. Tetapi kita akan lihat di ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Jadi benihnya baik, tanahnya juga baik. Artinya orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi benih itu harus ada di tanah yang tepat. Gereja ini memiliki beberapa pengajar ya, staf pastoral punya kesempatan untuk mengajar, Bapak Gembala mengajar Anda, staf yang lain juga
punya kesempatan di ibadah-ibadah lain untuk mengajar. Tetapi apapun yang ditaburkan, kalau kemudian itu tidak didengar. Ya, salah satu distraksi kita kan handphone kan? Betul ya? Ketika kita ada di firman Tuhan, bisa saja kita tidak mendengar firman Tuhan itu karena sibuk dengan apa yang ada di tangan kita. Betul kan? Itu distraksi yang paling kuat di zaman sekarang. Atau kemudian di ayat ini dikatakan, dan mengerti. Anda bisa mendengar, tetapi kita bisa tidak mengerti. Kenapa? Karena kita tidak mendalaminya. Atau kita tidak berusaha mengertinya. Atau kita mendengarnya hanya di surface, hanya di atasnya saja. Saya pernah berkhotbah di satu tempat dan kemudian ketika saya turun, orang itu berkata, wah, seneng ya kalau pengkhotbahnya ada guyon-guyonnya. Wah, saya bilang berarti apa yang saya sampaikan itu nggak kena. Dia ingat guyonnya aja. Tapi the essence, kopinya malah nggak kena. Ya, ini bisa jadi salahnya di saya atau di salah pendengarnya, begitu kan? Ya kan? Atau saya pernah di ibadah Hof satu hari beberapa tahun yang lalu. Turun kemudian salah satu Hovers, ya, para remaja di Mahanaim disebut Hovers. Dia bilang, guyonannya kurang lucu kak. Wah. Berarti apakah kemudian kita bisa mendengar firman tetapi kemudian tidak mengerti firman itu sebenarnya apa tujuannya? Bisa terjadi kan? Dan itulah yang kemudian terjadi di ayat 23, bahwa butuh tanah yang baik. Maksudnya dia mendengar dan dia mengerti. Saya berharap pagi hari ini ibadah raya yang pertama adalah orang-orang yang mendengar dan mengerti. Amin. Ya, kita jadi tanah yang baik untuk firman Tuhan yang kemudian disampaikan. Nah, iman kepada Yesus digambarkan seperti biji sesawi atau benih dari pohon sesawi. Itu ada di Matius 17. Kalau Anda maju lagi beberapa pasal ke depan, ayat yang ke-20. Nah, biji sesawi ini digambarkan sesuatu yang kecil, tetapi ketika bertumbuh dan berbuah dapat berdampak besar. Jadi saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara ke pengertian ini, bahwa kehidupan Kristen kita itu sering atau bahkan di Alkitab beberapa kali digambarkan seperti sebuah tanaman. Ada benihnya, ada tanahnya, dan kemudian ada tumbuhannya. Ada buahnya yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati. Demikian juga kerajaan Allah di dalam Matius pasal yang ke-13. Ya, yang tadi kita juga sempat baca di ayat yang ke-23, kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat 31 sampai 32, di situ dituliskan bahwa biji sesawi itu kecil, tetapi kemudian ketika tumbuh dia lebih besar. Ya, bahkan ada yang berkata dari 1 milimeter dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang tingginya bahkan sampai 2 atau 3 meter. Dia punya dahan yang kuat. Dia mampu membangun ekosistem makhluk hidup yang kalau di dalam Alkitab dituliskan sebagai burung-burung yang dapat tinggal atau hinggap di dahan-dahan. Jadi seharusnya kehidupan Kristen pun kalau kita mau ambil kesimpulan sementara, itu harusnya seperti pohon. Benihnya kecil, imannya mungkin gak kelihatan. Tetapi ketika kita percaya, kita taruh di dalam hati kita, itu kemudian kita dengar, kita mengerti, maka iman itu, benih iman itu akan bertumbuh dan berbuah. Jadi harusnya orang bisa melihat bedanya kita seorang Kristen
dan seorang yang non-Kristen. Atau sebelum kita mengenal Yesus dan sesudah kita mengenal Yesus. Sebelum kita mengenal firman dan mengertinya dan sesudah kita mengenal firman dan mengertinya. Harusnya ada dua perbedaan di situ. Nah, untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin bingung ini sesawi itu pohonnya seperti ini ya. Ini hanya untuk mengingatkan untuk Anda yang sudah belasan puluhan tahun belajar firman Tuhan, tentu saudara tahu ya, sesawi yang dimaksud adalah sesawi yang jadi pohon, bukan sawi yang saudara beli di pasar ya, bukan sawi-sawi yang seperti ini. Nah, ini bukan. Bukan yang ini. Ya. Ya, jadi ketika Anda baca ya, jangan kemudian sawi. Sawi kok ada dahannya gitu kan? Bukan ya. Ini sawi sayuran yang kita bicara tentang sesawi, mustard seed. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa kehidupan Kristen harusnya seperti itu. Jadi kalau kita mau mengerti kenapa kemudian kita sampai sekarang masih hidup dan bernapas, karena ada kan beberapa orang Kristen yang kemudian bilang, saya sudah pengen ketemu Tuhan Yesus saja secepatnya. Iya, kita semua pengen ketemu Tuhan Yesus secepatnya, ya, supaya selesai semua permasalahan di dunia ini, bukan? Tetapi kalau Tuhan membiarkan, atau jangan katakan membiarkan, kalau Tuhan mengizinkan kita masih hidup sampai sekarang, itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk menghasilkan yang baik. Ingat itu baik-baik. Seberapa putus asanya kita di dalam pengiringan kepada Yesus, seberapa besarnya masalah yang kita hadapi di keluarga, pekerjaan, dan kehidupan, seberapa tertolaknya kita di tengah-tengah masyarakat, dan seberapa minoritasnya kita harus ingat kalau Tuhan mengizinkan kita masih hidup sampai sekarang. Itu berarti Tuhan masih ingin kita menghasilkan sesuatu yang baik. Ingat kan, di dalam Lukas 13 ayat 8 sampai 9, Yesus pernah juga berikan perumpamaan tentang seorang pemilik kebun yang mendapati pohon ara di tengah-tengah kebun anggurnya, tetapi pohon ara itu kemudian tidak berbuah. Jadi dia berkata kepada pengurus kebunnya, udah potong aja, karena tidak berbuah. Untuk apa kemudian dia ada tetapi tidak berbuah? Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan kita seperti yang gembala sampaikan, kalau Anda masih meraba-raba apa yang gembala sampaikan, beliau sampaikan tentang mahkota yang menjadi upah kita. Keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, tetapi mahkota yang akan kita terima itu harus kemudian kita usahakan. Saudara harus bertanggung jawab dengan keselamatan yang Tuhan beri itu. Untuk mengusahakannya, melakukan sesuatu menurut beliau dengan melayani supaya kemudian kita mendapatkan mahkota. Jangan sampai kemudian kita selamat, tetapi mahkota itu nggak ada. Jangan sampai kita punya benih yang baik, tetapi kemudian pertumbuhannya nggak ada. Atau buahnya tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Atau di perjanjian lama pernah dikatakan, buahmu asam. Oh, itu lebih keras lagi. Tapi nanti mungkin staf yang lain akan menjelaskan mengenai hal itu. Nah, pelajaran demi pelajaran dari awal tahun ini, pelajaran dasar yang kita dapatkan. Tadi saya sebutkan keselamatan, baptisan air, baptisan roh, gerejaku, keluargaku, berakar ke dalam, bertumbuh dan berbuah yang sekarang kita sedang pelajari. Itu adalah respons. Ada orang yang berkata demikian kan, bahwa segala yang penting di dalam hidup ini sebenarnya adalah respons yang penting. Saudara bisa dikata-katai, saudara bisa dihina, tetapi ketika Anda tidak merespons dengan salah, maka you're safe.
Masalah yang sering ada misalnya kayak di jalan gitu ya. Mobil yang berusaha untuk nabrak, itu kan sebenarnya respons. Gak terima disalip, saya kadang-kadang masih gitu. Istri saya yang ngingetin, Jeff udah punya anak. Jadi gak boleh ngebut-ngebut. Saya gak tahu bapak-bapak di sini yang sudah punya anak masih berani ngebut atau ya. Kadang-kadang respons kita yang salah. Betul orang itu motong kita, tetapi ketika respons kita bisa kita kendalikan, maka itu gak akan jadi masalah. Sering kali kekecewaan, sakit hati, menangis, merasa ditinggalkan, merasa sendirian, merasa dikecewakan, itu karena respons kita tidak tepat. Coba Bapak Ibu Saudara ingat-ingat. Apakah itu karena respons saya, atau memang dia aja, ngeselin orangnya. Yakobus pernah berkata bahwa kadang-kadang dosa itu kita yang jadi awalnya. Kita yang melakukan, kita yang jadi penyebabnya. Kadang-kadang kita tunjuk orang yang menyebabkan, tapi sebenarnya kita yang menyebabkan. Kemudian kita berdosa, kita melakukan kesalahan baik dengan mulut atau dengan organ yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, respons itu penting. Nah, kita sudah mendengar berbulan-bulan tentang pelajaran dasar iman Kristen, tetapi respons yang di bulan ini kemudian kita menjadi highlight, menjadi sesuatu yang kemudian penting. Kita pasti diselamatkan. Karena apa? Karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi kita harus sadar ketika kita tidak bertumbuh dan berbuah, pasti ada sesuatu yang salah dengan kerohanian, dengan kekristenan kita. Betul ya? Sering kali kan kita lakukan itu di tempat lain dengan usaha kita, dengan apalagi? Pendidikan kita, dengan pekerjaan kita, dengan anak kita, atau dengan binatang piaraan kita, atau dengan tanaman yang kita rawat. Kita mengerti konsep ini, tetapi kemudian ketika kepada kehidupan rohani, kemudian kita nggak mau pakai konsep yang sama. Konsep apa? Bahwa kalau tidak ada pertumbuhan dan tidak ada buah, pasti ada yang salah. Iya dong. Kalau anak saya lahir waktu itu berapa ya? 49, 51 cm? 49 kalau saya nggak salah. Dan dia tetap 49 sampai dengan ulang tahunnya yang pertama bulan lalu. Wah, that's very concerning. Karena apa? Karena nggak ada pertumbuhan. Bahaya loh. Bayi lahirnya 49, ulang tahun 1 tahun, tetap 49, sekarang dia 76. Lumayan, naik. Sehingga kami tahu bahwa dia bertumbuh. Oh, dia sehat karena ada pertumbuhan. Nah, kita kerohanian kita bertumbuh atau enggak Bapak Ibu Saudara? Ini yang kemudian kan jadi pertanyaan. Apakah saya 1 tahun ke belakang sama seperti saya sekarang di titik 14 Juli 2024 ini? Atau saya lebih baik? Apa ada buah yang saya sudah hasilkan 1 tahun ke belakang? Kan itu yang kemudian jadi pemikiran kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Hal yang perlu kita lakukan untuk periksa kondisi pertumbuhan rohani kita, itu sama seperti yang kami, khususnya istri saya juga lakukan kepada anak kami. Gak ada banyak yang tahu, tetapi di usia 9 bulan ketika dia masuk ke usia 10 bulan, anak saya itu belum bisa merangkak. Jadi apa yang dilakukan adalah kita cek secara teori, secara common practice, harusnya
dari 9 ke 10 bulan itu dia udah harus bisa merangkak atau enggak? Kami temukan biasanya sudah, walaupun masih bisa. Ya, karena setiap anak berbeda tingkatan pertumbuhannya, tingkat perkembangannya. Tetapi ini mulai menunjukkan kekhawatiran kepada kami. Dan istri saya kemudian tanyakan ini ke dokter, "Dok, apa yang harus kami lakukan?" Karena kalau kemudian dia tetap tidak bisa merangkak, maka kami harus intervensi. Kita perlu terapi dia dan lain sebagainya. Kan seperti itu ya, cara pikirnya ketika kemudian kita menghadapi sesuatu yang tidak bertumbuh atau sesuatu yang kemudian tidak berbuah. Nah, sekarang kita pasang cermin rohani kepada diri kita, bukan? Harusnya kita melihat diri kita, apakah kemudian kita bertumbuh dan berbuah. Nah, caranya sebenarnya sudah sering kali diulang-ulang di gereja ini. Kalau Bapak Ibu Saudara baca 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, that's the target. Itu targetnya. Sama seperti anak saya punya milestone atau punya target pertumbuhan secara fisik, secara kognitif. Anak saya udah pinter nunjuk-nunjuk, ya, bisa nunjuk ini. Kami coba cek, oh iya, itu rupanya perkembangan kognitif. Dia bisa menunjuk dengan jelas apa yang dia mau. Nah, ini secara rohani, ini target kita. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Anda tidak terlihat ingin tahu isinya apa karena sudah tahu, saya percaya ya. Bahwa di atas iman saudara harus membangun bajikan, pengetahuan, dan seterusnya sampai kasih kepada semua orang. Ini kan yang diajarkan oleh Bapak Gembala dalam bentuk tangga, betul ya? Ingat ya dengan hal itu. Jadi nggak bisa cukup dengan benih iman yang kita miliki. Oh, dengan iman aku bisa masuk surga, betul. Tetapi apa gunanya kemudian Tuhan memberi waktu kepada kita sampai kemudian kedatangan Dia yang kedua, atau sampai kemudian waktu kita di dunia habis, bukankah untuk bertumbuh dan memberi buah? Apa yang ada di atas iman kita? Kita juga sadar di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa kita adalah manusia baru. Kita bukan lagi manusia yang lama. Kita bukan lagi manusia duniawi, tetapi kita adalah manusia rohani. Karena itu yang menjadi dasar adalah roh yang harusnya menumbuhkan buah roh. Lagi-lagi ini sudah sering kita pelajari di gereja ini. Bahkan kemarin ada 1 bulan kita belajar tentang baptisan roh dan buah roh ini juga kemudian dibahas di situ. Ada apa di dalamnya? Ada penguasaan diri. Ya kan? Ada kesabaran, ada kebaikan, sampai kemudian juga kasih yang menjadi puncaknya. Tetapi kalau kita gambarkan, karena kita sedang belajar tentang bertumbuh dan berbuah, kira-kira 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, mohon maaf, bukan berarti saya ingin mengubah apa yang gembala ajarkan, tetapi konsepnya sama, tetapi bentuknya saja yang berbeda. Bahwa iman itu menjadi dasar, tetapi kemudian keluar kebajikan, keluar pengetahuan, keluar penguasaan diri. Dan ini jadi target kita. Saya sudah jadi Kristen yang mana nih? Apakah kemudian saya sudah bisa melakukan yang baik? Atau saya masih menahan diri saya dari berbuat sesuatu yang baik? Apakah saya sudah bertekun? Atau saya mudah menyerah? Sering kali banyak orang yang merasa bahwa gereja ini sudah sempurna. Enggak bisa, gereja ini belum sempurna. Itulah kenapa kemudian kita perlu ketekunan. Ini terus diulang-ulang. Saya sering mendengar dari orang-orang bisnis, investor. Mereka selalu bilang gini, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Tapi menariknya orang Kristen gak suka dengan keluar dari zona nyaman. Dia ingin gereja yang segala sesuatunya nyaman. Gak mungkin. Pasti ada ketidaknyamanannya. Disitulah kemudian kita tekun.
Tuhan, aku nggak suka WL-nya, tapi aku mau datang untuk menyembah-Mu, bukan untuk melihat WL-nya. Tuhan, aku rasa gereja ini lagu-lagunya aku nggak ngerti Tuhan, tapi aku mau lihat liriknya, aku mau menyembah Engkau karena aku tahu itu lirik untuk memuliakan nama-Mu. Ketekunan itu kadang-kadang nggak nyaman, but you still do it. Betul dong. Anda yang suka fitness, nge-gym, atau Anda yang suka lari, apakah otot-otot Anda itu terbentuk ketika Anda nyaman-nyaman saja? Enggak. Anda harus ada di titik tidak nyaman, kemudian otot itu bertumbuh, otot itu berkembang. Bagaimana mungkin kita berpikir bahwa Kristen saya harus nyaman terus, dan kemudian saya bertumbuh dan berkembang. Kadang-kadang itu orang yang ada di samping kiri, kanan, depan, belakang Anda kan, yang mengetes, yang menguji kita. Jadi target pertumbuhan manusia rohani kita ada di 2 Petrus 1 ayat 5-7 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Gambarnya kurang lebih sama. Bahwa manusia roh itu kemudian menghasilkan penguasaan diri. Kita sudah bisa menguasai diri, menghasilkan kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan. Ini yang kemudian jadi target kita. Oke Bapak Ibu Saudara, ini yang jadi target kita. Nah sekarang saya akan membawa kita kepada kehidupan Yesus. Ya, untuk kemudian menjadi patron kita, yang menjadi patokan kita. Yesus hidup untuk suatu tujuan. Dia tahu targetnya dan dia menghasilkan buah pertobatan dan keselamatan yang kemudian dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Saudara bisa bayangkan ketika Yesus datang menyembuhkan, orang itu bertobat. Yesus datang kepada Petrus, Petrus belum tahu nih siapa Yesus. Tapi ketika kemudian mujizat terjadi, dia berlutut dan dia berkata, aku orang berdosa. Jadi keberadaan Yesus itu kemudian mendatangkan pertobatan. Dan kita bisa melihat bahwa ada keselamatan yang puncaknya, kulminasinya ada di salib. Dia membawa keselamatan bagi semua. Sehingga kalau kehidupan Yesus itu kita lihat bahwa dia adalah orang yang bukan mencari harta. Yesus bisa saja dapat harta banyak. Dia bukan mencari tahta. Kita lihat di dalam Alkitab orang-orang ingin menjadikan dia raja. Murid-muridnya berpikir dia akan jadi raja dan mengusir penjajah. Tapi bukan itu yang jadi tujuannya. Dia bukan juga cari cinta. Karena Yesus tidak menikah sampai akhir hidupnya. Bukan berarti kemudian Bapak Ibu Saudara nggak boleh menikah. Ya. Tetapi that's not his goal. Itu bukan tujuan dia. Jadi konspirasi tentang Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan lain sebagainya itu sama sekali sampah. Orang berusaha membuat itu. Karena Yesus tahu di dalam Matius 20 ayat 28, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, bukankah ini yang harusnya kemudian jadi DNA, jadi nilai terdalamnya orang Kristen, bahwa aku hidup bukan untuk jadi orang yang terkaya. That's good kalau saya dipercayakan oleh kekayaan, tetapi untuk aku bisa melayani. Aku bukan untuk menunjukkan bahwa aku paling pintar. Sekarang kan lagi heboh ya. Orang berlomba-lomba jadi doktor, berlomba-lomba jadi profesor. Bahkan ada yang sampai harus berbohong untuk hal itu. Mertua saya, dua-duanya, ayah mertua, ibu mertua saya profesor doktor. Tapi mereka nggak sombong, nggak nyari gitu loh yang kayak begituan. Karena itu bukan tujuannya.
Ketika saudara jadi profesor, jadi dokter, tujuannya adalah untuk melayani, mengajar orang lebih banyak dengan keilmuan. Jadi kadang-kadang kita bingung dengan talenta yang kita miliki. Kita pikir itu pantas untuk istilah sekarang diflexingkan, dipamerkan. Nah, itu nggak pantas untuk dipamerkan. Itu pantasnya untuk diberikan kembali kepada orang lain. Supaya orang bisa melihat ada buah yang keluar dari kehidupan kita. Nah, untuk menutup bahasan mengenai menghasilkan ini, kalau kita lihat kehidupan Yesus seperti sebuah pohon, itu sebenarnya adalah gambaran Alkitab secara garis besar. Saudara tahu ya, Alkitab ini ada dua bagian, betul ya? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Saudara nggak boleh milih. Oh saya Perjanjian Lama, saya orang Perjanjian Lama. Oh saya orang Perjanjian Baru. Enggak. Dua-duanya harus kita pelajari. Dua-duanya adalah firman Tuhan. Dua-duanya tidak terpisahkan. Tetapi kita lihat di dalam Perjanjian Lama ada satu pohon yang kemudian jadi pusat perhatian. Kenapa? Karena dari pohon ini keluar buah yang dimakan oleh manusia, membuat dosa itu masuk ke dalam kehidupan. Yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 9. Sorry ya, saya nggak bisa baca karena waktunya tentu saja kita akan kehabisan kalau kita baca semua ayatnya. Ya, Anda bisa masuk lagi ke alamat web yang tadi saya tampilkan di awal. Kejadian 2 ayat 9 dituliskan tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Konsekuensi dari makan buah itu di ayat yang ke-17 dari Kejadian pasal 2 adalah kematian. Tuhan bilang, di hari kamu makan, kamu mati. Jadi ada satu pohon yang menghasilkan buah yang gak boleh dimakan. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, di tengah Taman Eden itu bukan hanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Seringkali kita punya visualisasi, punya gambaran bahwa hanya ada satu pohon di situ. Kemudian dikelilingi oleh Adam dan Hawa. Mereka lihat pohon itu terus ada ular ngelingkar di salah satu batangnya. Betul ya? Itu gambaran yang sering kita lihat ya. Padahal di tengah Taman Eden itu harusnya ada satu pohon lagi yang namanya pohon kehidupan. Ini pilihan yang lebih baik sebenarnya dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Bapak Ibu baca lagi tuh di Kejadian 2 ayat 9. Dan konsekuensi dari memakan buah pohon ini adalah kehidupan. Ditunjukkan dari apa yang Tuhan katakan di Kejadian 3 ayat 22. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, jangan sampai dia menyentuh buah dari pohon kehidupan. Supaya dia tidak hidup selama-lamanya di dalam dosa. Jadi kita bisa lihat ada dua pohon ini. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan. Di dalam Yohanes 6 ayat 50 sampai 51, saya rasa kita harus baca ini. Karena ini perkataan Yesus. Yohanes pasal 6 ayat 50 sampai 51, Yesus berkata demikian. Menarik. Yohanes pasal 6 ayat 50 sampai 51. Yesus berkata, inilah roti yang turun dari surga, siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Pernah dengar ya, ada buah yang ketika dimakan, orang itu tidak akan mati. Kemudian di ayat yang 51, Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia adalah dagingku, adalah buah yang keluar dari pohon kehidupanku. Yesus adalah pohon kehidupan itu. Kadang-kadang kita lewatkan ini dalam pembacaan kitab Kejadian. Fokusnya di pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Padahal ada pohon kehidupan. Ada Yesus di sana yang menawarkan.
You can eat me. You can consume me. Kamu boleh makan aku. Manusia dengan segala kebodohannya memilih yang dilarang. Betul ya? Semakin dilarang semakin kita cari, bukan? Itu nature-nya manusia. Tetapi Yesus sang pohon kehidupan itu, dia memberikan dirinya, kalau engkau makan aku, makan buah yang keluar dari aku, engkau akan hidup kekal. Pastor Joseph Prince pernah sampaikan ini secara sekilas. Bahwa kita melihat ada fenomena dua pohon ini. Ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ada pohon kehidupan. Pohon yang baik dan yang jahat ketika saudara makan ada kematian. Dan kemudian di dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai 7, respons manusia Adam dan Hawa setelah makan buah dari pohon pengetahuan itu apa? Lari dari Tuhan. Mereka sadar kesalahannya, mereka lari dari Tuhan. Tetapi pohon kehidupan, yaitu Yesus, yang berkata, makan dari aku, kamu akan hidup kekal. Saudara bisa lihat di dalam Lukas 24 ayat 30 sampai 30 sampai 31. Lukas 24 ayat 30 sampai 31. Itu adalah cerita tentang dua orang, Kleopas dan pasangannya atau rekannya yang berjalan ke Emmaus. Apa yang terjadi di dalam perjalanan? Mereka ketemu dengan Yesus dan kemudian Yesus mengadakan apa? Perjamuan. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Inilah buah yang keluar dari pohon kehidupanku. Makan. Ketika mereka makan itu apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu Saudara baca, saya nggak punya waktu untuk baca. Mata mereka terbuka. Sama nggak sih sama dengan Kejadian? Mata Adam dan Hawa terbuka ketika dia makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mata Kleopas terbuka ketika dia makan buah dari pohon kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Harusnya ini mendatangkan kepada kita pengertian bahwa dialah yang harusnya kita kejar. Apa yang keluar dari Yesus yang harus kita makan. Kleopas dan rekannya kesalahannya juga sama seperti Adam dan Hawa. Mereka sadar, aku salah. Selama ini aku salah melihat Yesus. Tapi respons, sekali lagi respons mereka berbeda dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika kesalahannya terekspos, mereka lari dari Tuhan. Kleopas dan pasangannya ketika kesalahannya terekspos, dia lari kepada Tuhan. Dia kembali kepada perkumpulan orang-orang percaya. Dia kembali ke gereja. Dia datang ke situ bukan untuk ngegosip, tahu nggak sih, gosip terbaru, bukan. Ya, sekali lagi gereja ini bukan tempat untuk bergosip, amin. Gereja ini tempat untuk orang lari kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika ada 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca terus di dalam Lukas 24, di ayat yang ke-36 kita melihat ketika Kleopas datang kepada perkumpulan itu, orang-orang percaya, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Saya tahu ini bukan hari untuk perjamuan Tuhan. Tapi setiap kali kita bersekutu di dalam ibadah, pastikan kita makan buah yang Tuhan sediakan bagi kita. Firman Allah, itulah buah. Terutama ketika nanti, minggu depan kita merayakan perjamuan Tuhan. Ketika saudara mengangkat roti itu di tanganmu, itu bukan roti.
itu tubuh Tuhan, itu buah dari pohon kehidupan. Makanlah dan engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Dan ini yang kita pelajari dari Yesus. Dia pohon yang menghasilkan buah. Bukankah harusnya kehidupan kita juga seperti Yesus? Pohon yang juga menghasilkan buah. Benih yang baik itu sudah ditaburkan. Iman ada di dalam hati kita. Tapi bagaimana kemudian kita menghasilkan yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan.